Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Pertikaan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas lagi tentang SKB kesehatan. Jadi ini yang kesehatan secara umum gitu ya, baik itu dari Kemenkes, kemudian Nawacita, kemudian LPJMN. Ini aku kan lanjutin lagi dari video aku yang sebelumnya. Nah, jadi banyak juga yang nanya, Kak, Nawacita itu apa? Masih ada sih, Kak? Sementara itu kan waktu masa Jokowi dengan Yusuf Kala gitu. Sementara kan sekarang Jokowinya udah bareng sama Pak Ma'ruf Amin ya. Nah, itu gimana, Kak? Nah, kalau dari yang aku lihat dan aku cari di berita, Nawacita itu akan dilanjutkan. Jadi ada Nawacita jilid 2. Jadi gak apa-apa kita pelajari juga Nawacita, apalagi yang di bidang kesehatan. Kali-kali aja masuk saat nanti SKB buat teman-teman yang jurusannya kesehatan kayak gitu. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Karena dengan subscribe itu kalian udah mendukung aku untuk semangat terus buat video-video kayak gini yang bisa bermanfaat buat kalian. Terus iya, aku juga nerima misalnya ada usul-usul dari teman-teman ataupun misalnya kayak koreksi gitu, aku terima kritik dan sarannya yang udah pasti yang membangun ya gitu. Jadi biar ntar kita koreksi bareng-bareng kalau misalnya salahnya itu dari aku. Karena misalkan kalian, Kak, aku nemu yang baru lagi nih, Kak, itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku bisa lebih update lagi dari masukan-masukan kalian kayak gitu. Tapi ya, sebelum kita lanjut ke soal pembahasannya, aku mau merekomendasikan lagi bimbel SKB perawat buat teman-teman yang baik itu D3 ataupun S1 keperawatan. Nah, fasilitasnya apa aja, Kak? Nah, fasilitasnya itu adalah ada materi, kemudian ada soal harian, ini disesuaikan dengan Permenpan RB ya. Terus pembahasan soal harian juga, dan tryoutnya juga dilaksanakan di setiap hari Jumat ya, teman-teman. Dan apalagi ada tips and triknya. Nah, periodenya juga udah dimulai dari tanggal 20 Februari sampai 22 Maret ya, teman-teman. Tapi misalnya kalian baru sekarang, Kak, aku baru sekarang mau gabung tuh gimana? Ketinggalan nggak? Itu nggak ya, teman-teman, karena materi dari awal itu masih bisa kalian baca. Kalian wajib download Telegram karena grup belajarnya itu ada di Telegram ya, teman-teman. Terus yang nanya, Kak, tentornya siapa? Nah, tentornya ini adalah Pak Hendy Kanduru. Nah, beliau adalah S1 Keperawatan UGM, kemudian S2 Keperawatan UI, beliau mengambil KMB, dan mantan reviewer UKOM nasional selama 4 tahun, mantan penulis UKOM soal UKOM nasional, kemudian pengawas UKOM pusat juga, teman-teman. Jadi sudah pasti ini berkompeten di bidangnya, dan bimbelnya itu emang beneran namanya bimbel ya. Jadi Pak Hendy-nya aktif ngasih saat jadwal materinya. Tanya jawabnya juga lengkap gitu, jadi kayak kita beneran diajari secara online. Nah, misalnya yang nanya, Kak, banyak nggak sih yang daftar? Nah, kalian tuh stop nanya yang daftar banyak atau enggak, karena pesaing kalian udah start duluan, teman-teman. Jadi mereka udah daftar dan ikut bimbelnya Pak Hendy. Jadi buat kalian yang belum daftar, yuk buruan langsung daftar. Klik link di description box, aku udah ngeletakin linknya, ntar sekali klik langsung diarahkan ke adminnya. Jadi bisa langsung daftar dan ya penjelasan lainnya seputar bimbel. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut belajar, kita baca bismillah dulu ya, teman-teman, supaya bisa jadi barokah ilmu yang kita dapat. Kita lanjut ke soalnya. Visi pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju 2020 sampai 2024 adalah A. Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. B. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. C. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. D. Perlindungan bagi segenap bangsa. E. Pengelolaan pemerintah yang bersih. Nah, gimana, teman-teman, kira-kira apa sih visi pemerintah yang kalian tahu? Nah, ini yang terbaru ya, teman-teman, karena aku cari yang terjadi tuh pada kabinet yang sekarang, itu Kabinet Indonesia Maju. Jadi udah pasti ini update gitu. Karena kalau kita pelajari yang lama-lama ternyata nanti nggak keluar, malah yang keluar yang baru tuh kan kita akan gelabakan ya cari jawabannya. Jadi ini aku cari yang terbaru. Oke, kita langsung aja ke kunci jawabannya. Nah, ini dia, teman-teman, visi pemerintah 2020 sampai 2024 itu untuk Kabinet Indonesia Maju adalah terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Aku nggak salah kan ngomong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut ke soal yang kedua. Misi pemerintah dalam bidang kesehatan pada Kabinet Indonesia Maju 2020 sampai 2024 adalah A. Penguatan struktur ekonomi yang produktif.
B. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. C. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. D. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. E. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, mana nih teman-teman? Jadi ini kayaknya masih ada kaitannya sama nawacita ya. Jadi ini nawacita jilid 2 yang akan dijalankan pada Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, kalau untuk di bidang kesehatan tuh apa sih Kak nawacitanya? Ini dia. Nah, ini dia teman-teman, di butir yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Itu adalah peran misi pemerintah pada bidang kesehatan. Jadi ini teman-teman nggak boleh lupa ya. Sebenarnya hampir sama sih sama nawacita yang pertama, tapi ini karena lanjutannya kayak mungkin ada ya yang diperbaiki ya sama Kabinet Indonesia Maju. Itu dia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Ini wajib dihafal. Visi Kementerian Kesehatan sesuai edaran Menteri PPN atau Bappenas adalah A. Terwujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. B. Memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan. C. Memperjuangkan penurunan angka kematian ibu. D. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. E. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian jawaban yang paling benar yang mana sih? Oke, ini dia pembahasannya. Jadi, visi Kemenkes itu adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuknya ini melanjutkan visi pemerintah untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi kalian ingat-ingat aja ada gotong royongnya ya kalau visi pemerintahan, sedangkan visi Kemenkes itu tinggal ditambahkan aja ya untuk masyarakat sehat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Terwujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Guna mendukung nawacita kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut kecuali. Berarti yang bukan misi Kemenkes ya teman-teman. Jadi dipahami bentuk maunya soal itu yang kayak gimana, jangan sampai karena ada kecualinya kalian jadi kayak lupa gitu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Ini dia misi Kemenkes yang terbaru ya, tanggal 20 Desember 2019, jadi baru akhir tahun lalu. Misinya itu ada 4 teman-teman. Satu, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu. Kemudian yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Jadi ada 4 misi Kemenkes teman-teman. Jadi sementara dari soal tadi yang ditanya kecuali, berarti yang bukan. A ini termasuk, terus B juga termasuk, yang C juga termasuk, yang D juga termasuk ke dalam 4 misi Kemenkes. Berarti yang bukan adalah E, memperjuangkan penurunan angka kematian ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Nilai-nilai pro rakyat kecuali, berarti yang bukan termasuk nilai-nilai pro rakyat. Kita ke optionnya. Yang A, inklusif, itu termasuk. Kemudian yang B, responsif, juga termasuk nilai-nilai pro rakyat. C, efektif, juga termasuk nilai-nilai pro rakyat. D, bersih, juga termasuk nilai-nilai pro rakyat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, paripurna, karena itu tidak termasuk nilai-nilai pro rakyat. Soal berikutnya, strategi RPJMN dalam bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 adalah kecuali. Berarti yang tidak termasuk strategi RPJMN dalam bidang kesehatan ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas. Ini dia. Strategi RPJMN 2020 sampai 2024 adalah peningkatan kesehatan ibu anak KB, kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat,
Kemudian yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, germas. Yang kelima, penguatan sistem kesehatan atau pengawasan obat dan makanan. Jadi jawaban yang paling tepat yang tidak termasuk strategi RPJMN dalam bidang kesehatan itu adalah yang mana teman-teman? Ya, yang meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Karena ini termasuk ke dalam misi Kemenkes tadi. Jadi yang paling tepat itu A sampai D adalah option yang paling tepat dari strategi RPJMN dalam bidang kesehatan. Ini kalian wajib hafal ya, mana tahu ntar masuk. Karena kan ini RPJMN yang terbaru dalam bidang kesehatan. Aku rasa ya jaga-jaga kalian hafal aja yang 4 option A sampai D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya strategi dalam meningkatkan perbaikan pengelola BPJS Kesehatan mencakup PBI sebesar. Nah, berapa persen kira-kira teman-teman? Kita langsung ke pembahasan. Nah, ini dia upaya strategisnya mencakup PBI sebesar 40% jumlah penduduk. Jadi sudah pasti jawaban yang paling benar adalah A. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.